Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Kembali lagi kita di serial Ask Me Anything yang ke-7. So, kita udah kumpulin begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang bagus dari teman-teman sekalian. Thank you ya buat kamu yang udah masukin pertanyaannya. Let's check this out, guys. Pertanyaan pertama dari Yuni Mindarti, saya investor pemula. Untuk persiapan dana pensiun 10-15 yang akan datang, saya tertarik dengan saham-saham milenial yang prospek masa depan. Selain bank-bank digital, saham sektor apa lagi yang layak untuk dikoleksi long term? Apa sudah ada videonya? Terima kasih, Om Ben. Oke, thank you. Pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau kamu punya keinginan untuk investasi long term which is di atas 10 tahun, kamu better cek video kita tentang prospek saham di tahun 2025. Jadi ada beberapa kategori sebetulnya yang sangat bagus. Itu ada berhubungan dengan health tech, jadi teknologi yang berhubungan dengan medicine, kesehatan, and so on. Ada juga perusahaan yang berhubungan dengan apa yang kamu konsumsi setiap hari. Jadi bahan-bahan pangan yang kemungkinan besar kamu akan tetap konsumsi baik dalam 5 hari ke depan, 5 bulan ke depan, bahkan sampai 5 tahun ke depan dan 10 tahun ke depan. Itu salah satu sektor yang prospek. Kalau ditanya, range-nya kan panjang banget ya, 10 sampai 15. Itu nggak mungkin cuma 1 atau 2 sektor. Kalau menurut saya, itu akan ada 15 sektor lebih. Tetapi saya rangkum secara singkat dalam serial 9 sektor yang prospektif di tahun 2025. Jadi kamu bisa cek video itu, dan kamu bisa catat apa sih bidang-bidang yang layak untuk kamu koleksi. Bukan cuma baterai listrik loh yang potensinya gede, bukan cuma mobil listrik, tapi ada banyak sektor yang kamu harus ketahui, pelajari, dan kalau kamu punya visi untuk long term, better kamu segera invest. Pertanyaan kedua dari Wildan Iltizam Ilhaq. Om Ben, misal ini ada satu waktu ada saham sekelas kapal induk harga udah murah atau under value. Apakah pada waktu itu kita harus langsung all in semua modal kita? Oke, ini pertanyaan dari Wildan ya. Yang pertama dan yang paling fatal, orang itu suka kalau invest all in. Jadi mereka dapat bocoran, besok saham Bank Mandiri mau pergi ke bulan, to the moon. Dia langsung jual rumahnya, dia langsung jual handphonenya, dia bahkan buka pinjol, ngutang, beli sahamnya Bank Mandiri. Ya asal lu tahu aja gitu loh. Yang namanya investasi saham, itu jangan pernah taruh seluruh aset kamu di dalam satu keranjang. Bayangkan aja kalau kamu beli telur, kamu punya 20 telur, atau kamu punya 20 juta, semuanya kamu taruh di satu keranjang, itu namanya risiko tinggi. Kenapa? Karena tidak ada jaminan keranjangnya itu aman, itu pertama. Kedua, tidak ada jaminan dalam perjalanan kamu membawa keranjang itu 5-10 tahun ke depan, itu perjalanannya juga tidak ada mara bahaya. So, kalau ditanya apakah worth it untuk all in di satu saham, saya selalu bilang tidak pernah dan jangan pernah. Kamu harus selalu diversifikasi. Taruh aset kamu di beberapa keranjang, taruh aset kamu di beberapa emiten, taruh aset kamu di beberapa sektor. Kalau modal awal kita masih kecil, saya sarankan kamu jangan taruh di lebih dari 10 emiten. Ya, ideally ya sekitar 5 ya, 5 emiten itu sudah lebih dari cukup. Lalu yang kedua, satu waktu kamu juga tanya ada soal saham kapal induk under value, worth it nggak kamu taruh semua duit kamu? Sekali lagi saya bilang tidak worth it. Saham kapal induk karakteristiknya biasanya perusahaan itu udah long term, mereka udah settle, bisnisnya udah kuat, udah gede. Kalau satu kapal induk ya mungkin yang terkenal kamu udah tahu ya Bank BCA itu kapal induk. Kamu pernah dengar Bank Mandiri ya itu kapal induk. Ya kalau ditanya kemana-mana nggak gerakan sahamnya, nggak kemana-mana, kamu beli hari ini mungkin nggak 5 tahun lagi naik 10 kali lipat? Saya rasa tidak. Jadi saham yang udah pasti tidak memberikan kamu cuan 500%, janganlah 1000%. Mungkin 300%, 200% dalam 5 tahun ke depan aja belum tentu. Itu tidak worth it untuk kamu investasi seluruh, apalagi seluruh aset kamu. Kalau saya jadi kamu, saham kapal induk itu kita beli ketika harganya murah, iya betul. Tapi kamu masuk dengan mindset long term. Namanya kapal induk, jalannya lambat. Kapal induk kalau berjalan, dia mau belok ke kanan nih. Dia harus puter setirnya 10 km sebelumnya. Dia puter dari jauh, baru di depan nanti dia belok. Jadi kamu bisa lihat, kapal induk itu manuvernya sangat pelan, sangat lambat, sangat hati-hati. Jadi kalau ditanya apakah worth it untuk all in, tidak. Yang kedua, make sure juga umur kamu panjang. Kalau kamu mau investasi di saham sejenis kapal induk. Lalu yang ketiga, kalau seandainya kamu mau all in atau kamu mau investasi di saham kapal induk, kamu harus tahu
itu adalah jenis saham yang mungkin kamu cuma bisa cuan 20%, 30% satu tahun. So, kamu harus make sure day to day kamu, kebutuhan finansial kamu sudah terpenuhi. Jadi, meskipun cuannya kecil, 20% atau 30%, kamu sudah happy. Kenapa? Karena investasi di saham kapal induk bukan untuk jadi kaya. Investasi di saham jenis kapal induk itu untuk melindungi investasi kamu supaya tidak habis dimakan inflasi, bukan untuk kaya ya. Jadi kalau dia cita-citanya jadi orang kaya tapi beli saham kapal induk, itu salah total. Orang beli saham dengan tujuan jadi kaya harus beli saham yang cuannya 200%, 500%, 1000%. Saham kapal induk cuannya cuma 20-30% setahun. Gunanya apa? Hanya untuk hedging, bukan untuk jadi kaya. Jadi kamu belajar untuk bedakan jenis-jenis saham itu. Kalau duit saya ada 10 triliun atau 20 triliun, sudah pasti saya akan taruh ke saham jenis kapal induk. Kenapa? Karena tidak banyak emiten yang bisa menerima duit 10 triliun dalam sekali transaksi. Tidak banyak. Tetapi saham kapal induk, kamu taruh 1 triliun, contoh Bank BCA. Kamu taruh 1 triliun, nggak akan gerak itu saham. Nggak kemana-mana. Kamu bisa dapat dividen, kamu bisa dapat cuan 20% setahun, worth it nggak? Worth it. So, itu strategi investasi di saham jenis kapal induk. Jangan pernah all in, mindset-nya adalah jangka panjang. Lalu yang ketiga, tujuannya bukan untuk jadi kaya, tetapi hedging, melindungi nilai investasi kamu, melindungi nilai uang cash kamu, supaya tidak habis dimakan inflasi. Pertanyaan keempat dari Batak Music Collection, izin bertanya Om Ben, tolong dong dijelasin hubungan sebab akibat euforia pasar terhadap harga wajar sebuah emiten atau saham. Sebab terkadang sebuah emiten bagus tetapi tidak diapresiasi dengan harga pasar. Kadang-kala pula ada emiten yang tidak bagus-bagus amat tapi harganya malah tinggi. Terima kasih Om Ben. Oke, good question. Jadi ada contoh yang paling fenomenal di tahun 2021, salah satu investasi kita di BABP atau sahamnya Bank MNC, itu kita beli di harga gocap. Dia naik terus sampai ke harga 200, naik lagi ke harga 300, sampai kemudian dia cuan lebih dari 400 rupiah. Jadi kita cuan lebih dari 1000% di satu emiten saja gitu loh. Kalau ditanya apakah Bank MNC bagus, ya kalau dibanding dengan Bank BCA jauh lebih bagus Bank BCA gitu. Tapi kenapa dia bisa naik tinggi? Itu yang kamu tadi bilang euforia. Nah, euforia itu bukan sebuah katalis atau pertanda bahwa sebuah emiten itu bagus. Tidak. Euforia itu menunjukkan sentimen pasar. Sentimen pasar itu bukan artinya benar. Kenapa? Karena namanya investasi saham itu dalam jangka panjang. Investasi saham itu tidak bergantung dengan selera atau tren. No. Investasi saham itu dalam jangka panjang itu kembali ke kinerja perusahaan. Jadi kalau kamu tanya, kamu mau investasi dalam 10 tahun ke depan, yang kamu perlu lihat bukan soal euforianya, bukan soal sentimennya, bukan soal trendingnya, tapi soal bisnisnya sendiri bagus tidak dalam 10 tahun ke depan. Jangan pernah keikut oleh tren. Terus kalau ditanya, kenapa kita bisa cuan 1000% di BABP? Jawabannya gampang. Dalam ilmu investasi yang saya ajarkan, itu ada metode yang namanya momentum investing. Momentum investing dikombinasikan dengan edge investing, which is saya punya edge di bidang perbankan, itu menyebabkan kita bisa mendeteksi terjadinya pergerakan momen di market. Waktu itu leadernya adalah Bank Jago, sebelumnya namanya Bank Arto. Dia naik 10.000% lebih, itu emiten. Sukses story ini akan dicoba oleh bank-bank kecil lainnya, ingat ya, bank kecil lainnya, untuk berubah menjadi berbisnis bank digital. Jadi dari situ kita udah bisa lihat, oh wajar saja kita kemarin cuan di BBYB, Bank Yuda Bakti, udah 600% lebih. Wajar saja kita cuan di Bank Ganesha sampai 300% lebih, bahkan BABP sampai 1000% lebih. Oke, jadi kalau ditanya apakah ada hubungannya euforia dengan kinerja perusahaan? Tentu tidak. Tetapi kalau ditanya antara hubungan euforia dengan terciptanya momentum, itu ada. Jadi contoh paling gampang kalau di Amerika namanya saham GameStop ya. Saham GameStop itu rally terus sampai orang-orang banyak tuh yang cuan di atas 400% lebih. Bahkan kalau kamu main optionnya itu bisa di atas 600% juga. Itu perusahaannya kinerjanya jelek terus terang. Jadi ketika dia kemudian rally itu karena dia dibawa oleh salah satu grup saham di Reddit. Kalau ditanya apakah itu artinya sahamnya bagus, enggak. Tetapi orang-orang yang bisa lihat momentum itu, bisa lihat yang tergabung dalam grup itu, gue bukan jualan grup saham atau apa ya, tapi maksudnya orang-orang di sana lah yang pertama kali akan melihat terjadi perubahan segmen dalam pola investasi orang milenial. Ada orang tertentu yang ketika dia pom-pom beli saham Bitcoin, atau beli Dogecoin, atau Dogecoin, atau Shiba Coin gitu, itu kemudian melesat. Yaitu yang namanya euforia. Tidak ada hubungannya dengan kinerja perusahaan, artinya dalam jangka panjang juga tidak ada hubungannya dengan bisnis perusahaan. At the end of the day, banyak perusahaan yang ketika momentumnya dapat, euforia dapat, tetapi tidak diantisipasi, tidak disertai dengan kinerja perusahaan, berakibat sahamnya jatuh. Sekarang kamu bisa lihat, saham BABP dihargai berapa? Saham Bank MNC.
udah jatuh 50% lebih ketika kemudian euforianya lewat. Apakah perusahaan yang bagus harus selalu sahamnya gerak naik dalam jangka pendek? Tidak, tapi dalam jangka panjang, iya. Lalu, apakah euforia itu bergantung bisa mempengaruhi harga saham? Ya, dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, tidak. Karena yang mempengaruhi kinerja saham dalam jangka panjang itu adalah kinerja perusahaan itu sendiri, kinerja bisnisnya sendiri. So, semoga penjelasannya cukup jelas. Bahwa market tidak selalu logis, market tidak selalu bergerak sesuai dengan realita di lapangan. Kita sebagai investor perlu mempelajari itu, psikologi market, psikologi manusia yang ada di dalam market. Semoga cukup jelas ya. Kalau kurang jelas, kamu bisa tanya lagi di bawah ini. Dari Frankie S. Thank you buat Ama sesi 6-nya ya Om Ben. Saya mau nanya Om Ben, apakah menurut Om Ben di masa pandemi sekarang akan sama seperti di pandemi atau crash-crash sebelumnya, di mana emiten properti untuk show off? Karena inflasi akan mulai tinggi. Thank you ya Om Ben. Ya, ini hasil risetnya cukup bagus bahwa memang ada korelasi antara market crash dengan harga properti. Itu ada. Kalau kita lihat kembali ke tahun 98, krisis moneter tahun 98, itu harga dolar nauzubillah mahal, harga properti nauzubillah murah. Tapi tidak ada orang yang bertransaksi di sana. Nah, kalau ditanya apakah market crash atau karena pandemi ini akan mengakibatkan shifting yang cukup signifikan di sektor properti, kalau menurut saya tidak. Menurut saya, ini akan terjadi setelah pandemi itu selesai. Jadi kalau kamu tanya tadi di masa pandemi, emiten properti bakal naik tinggi, menurut saya enggak. Tapi setelah pandemi, emiten properti akan naik tinggi. Itu salah satu hal yang menurut saya sudah cukup jelas dan pasti akan terjadi. Tetapi kalau apakah saat ini sekarang saat yang tepat, menurut saya tidak. Kita harus lihat bagaimana penetrasi vaksin ketiga atau vaksin booster, lalu apakah semua orang yang terkait dengan Omicron itu terbukti ternyata tidak terlalu berbahaya, dan dalam jangka panjang kita bisa hidup bersama dengan virus corona. Pertanyaan terakhir dari Alfian Zuli. Pak, saya mau tanya dong, jika perusahaan atau emiten tidak pernah bagi dividen, terus pemegang saham pengendali dapat penghasilan dari mana? Sebagai contoh perusahaan MNC. Oke, ini pertanyaannya cukup bagus dan ini sebetulnya lebih gampang kamu pahami kalau kamu punya pengalaman bekerja di sebuah enterprise. Bahwa sebetulnya dividen itu menurut saya tidak ada gunanya gitu loh. Dividen itu sebuah pemborosan. Dividen itu adalah bukti bahwa direktur tidak punya kreativitas untuk mengekspansi bisnis perusahaan. Jadi kalau perusahaan-perusahaan dodol, perusahaan-perusahaan gede, itu hobinya bagi dividen karena mereka bingung duitnya mau buat apa. Mau buka bisnis baru, terlalu penakut. Mau buka produk baru, mereka tidak punya inovasi. Jadi dividen itu adalah hal yang sangat-sangat menurut saya tidak perlu pakai otak. Itu bukti orang-orang malas di posisi direksi dan banyak perusahaan-perusahaan besar lakukan itu. Semata-mata karena untuk menyenangkan pemegang saham sehingga dia dipilih sebagai direktur di RUPS yang selanjutnya. Lalu ketika kemudian ada perusahaan multinasional corporation yang tidak membagi dividen, kalau ditanya untungnya dari mana? Sebetulnya untungnya ada banyak. Pertama, ketika mereka listing aja, itu sudah untung. Ketika sebuah perusahaan listing di Bursa Efek, Unilever, Sampurna Rokok, Bank BCA, nama mereka itu bakal sering muncul di running trade, di TV, di RCTI, di CNBC, di IHSG, itu adalah sebuah marketing gratis. Jadi hanya dengan listing aja mereka dapat promosi yang gratis. Belum lagi di-mention sama influencer saham yang nggak jelas di YouTube, di Instagram. Mereka dapat lagi marketing gratis, promosi gratis. Jadi kalau ditanya, apakah mereka harus dapat untung dari dividen? Enggak juga. Karena ketika mereka di-mention itu, orang jadi tahu produknya. Lalu yang kedua, ketika sebuah perusahaan yang besar, dia melakukan listing di Bursa Efek, mereka sedang menunjukkan juga kredibilitasnya. Kenapa? Ketika kamu muncul di bursa, akan ada begitu banyak laporan yang harus kamu laporkan kepada OJK atau pengelola bursa. So, ini menciptakan transparansi bagi bisnisnya juga dalam jangka panjang. So, kalau ditanya apakah dividen itu penting? Tidak. Tetapi menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki good corporate governance bagi pemegang saham pengendali, sehingga mereka taruh itu di bursa, sehingga makin banyak orang yang bisa bersama-sama memantau, itu menciptakan keuntungan sendiri. Kenapa? Karena ibaratnya makin banyak nih yang ngawasin perusahaan ini kan, karena dia TBK. Sekarang kita masuk untuk keuntungan yang berhubungan dengan uang. Kenapa dia tidak bagi dividen tapi tetap untung? Ketika perusahaan tidak bagi dividen, artinya menurut saya, in some cases itu direktur punya kejeniusan, mungkin dia mau akuisisi lahan baru, mungkin dia mau ekspansi pabrik, mungkin dia mau beli mesin baru.
itu harus diapresiasi, apalagi kalau investasinya bagus. Sehingga kemudian produksi perusahaan di tahun depan atau di 3 tahun berikutnya itu akan berlipat ganda. Kalau produksi perusahaan berlipat ganda, valuasi perusahaan akan bertambah naik. Kalau valuasi perusahaan bertambah naik, saya sebagai pemegang saham pengendali, valuasi saham saya juga naiknya akan semakin tinggi. Ini yang dinamakan dengan capital gain. Saya adalah orang yang mencintai capital gain dan saya tidak suka dengan yang namanya dividen. Dan ini sudah terbukti dari sekian banyak investasi saya, cuan yang sampai ratusan bahkan ribuan persen, itu adalah perusahaan-perusahaan yang tidak pernah bagi dividen. Jadi, contoh paling gampang, kamu lihat perusahaan Berkshire Hathaway yang didirikan oleh Warren Buffett. Seumur hidupnya tidak pernah bagi dividen, tapi nilai sahamnya udah naik lebih dari 10.000%. Jadi, kamu lebih pilih yang mana kalau jadi pengendali, bagi dividen atau nggak bagi dividen? Coba sekali-sekali kamu pikirkan juga, seandainya kamu sebagai direksi atau sebagai pemegang saham mayoritas, kamu mau bagi dividen atau tidak bagi dividen? Kalau kamu sebagai pemilik perusahaan Unilever, sebaiknya kamu buka usaha baru, atau kalau enggak, duit cash kamu yang banyak itu kamu bagi-bagi aja apa enggak ya? Komen dong di bawah ini menurut kamu, seandainya kamu menjadi sebuah direktur di perusahaan besar, kamu mempunyai saham mayoritas, apa yang akan kamu lakukan dengan duit cash kamu yang besar itu? Apakah bagi dividen atau buka usaha yang baru? Jangan lupa like and comment di bawah ini, dan jangan lupa subscribe Account Benix. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Buat kamu yang pertanyaan yang belum dijawab, jangan menyerah. Kamu tetap komen, ajukan pertanyaan kamu, dan akan kami bahas di pertanyaan AMA yang selanjutnya. Semoga apa yang sudah kita bahas cukup jelas dan semoga membantu perjalanan investasi kamu. Sampai ketemu di episode AMA yang selanjutnya. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.